Siap. Siap. Siap Mas. Oke. Halo, kenalin gua Syahrul Rezaki dari Sosiologi kelas B semester 3. Di sini saya sebagai moderator pada diskusi kali ini atau podcast kali ini ditemani dua teman saya. Saya Iku Setawardana, temannya Mas Sarul juga dari Sosiologi kelas B. Saya Syarul Sabita Ramadan, juga temannya Mas Edi. Dia niru nama saya. Terima kasih. Karena sebenarnya kita ini satu kelas, ya kan? Iya. Oke. Cuman kali ini kan berseteru ini, ada opini masing-masing ya kan? Benar. Oke. Oke. Apa nih? BBM ya? Isu BBM. Menurut kalian kayak gimana sih isu BBM yang sedang naik di kali ini? Surabaya Mas ya. Ya boleh. Iya. Perspektif Kan- masing-masing lah. Mas berdua ini kan luar kota tuh. Iya. Perspektif masing-masing lah. Anda dari Surabaya, Anda dari Mojokerto, Oke. saya dari Bogor. Bisa, Tadi sudut pandang mahasiswa Mas ya. ya pasti lah. Anda kan bukan bekerja gitu. Sebagai mahasiswa ya kantongnya minim. Iya, Jadi kan Minim ya kan? Kita bukan anak yang berduit ya. benar. Oke, dimulai dari mana Mas? Ya menurut pandangan Anda gimana? Maksudnya dengan adanya kenaikan BBM itu berdampak apa sih pada sampean ini? Kita kaitkan sama teori yang kita sehari-hari pelajari mungkin ya. Boleh, tapi mungkin dijelaskan dulu. Teorinya Untuk- itu. Enggak, untuk Opini, dampaknya opini BBM pada tadi. kalian ini seperti apa? Nanti mungkin bisa dilanjutkan ke teorinya baru. Mungkin dari Bisa. Mas Obit. Yang Ya. sebagai salah satu perantau di sini ya guys ya. Perantau yang nggak terlalu jauh amat sebenarnya. Iya, cuma Dari- mas dari sini. Cuman 1 jam. Dari Mojokerto anjir. Boleh lah. Boleh silakan. Boleh, Ya, kalau menurut saya sendiri sih mungkin kalau perjalanan ke Surabaya ini mungkin agak makan bensin juga ya. Karena ya perjalanan juga lumayan lah istilahnya. Cuma yang bermasalah di sini kan karena keadaan ekonomi saya yang memang kurang, maksudnya ya berkecukupan lah. Jadi kayak buat membeli bensin tuh kadang kayak masih mikir lagi, apalagi kemahalan sekarang kan naik kan. Harga bensin ini. Makanya kita bahas ya karena naik mas, bukan Iya. karena turun. Kalau turun mungkin saya belinya kalonan. Oke. Tapi ya kalau turun ini susah, ya kan? Belum pernah ada sejarahnya sih mas kalau BBM turun. Paling 100 rupiah, Iya. ya kan? Emang Pernah. pernah. Cuman ya itu antara Turun sama naik. turun sama naik ini, Iya, iya, itu. nominalnya ini ya. Iya benar. Gak seimbang nih. Masnya ngekos ya? Iya, saya ngekos. Ya itu kebutuhan kos juga. Agak Ya tahu sendiri ya iya kan. lah. Sama uang sama Pakai pas-pasan, terus Demi uang sakunya mahasiswa. dibuat makan, Nah. dibuat bensin. Belum Ya, agak makan ya kan? Ya benar. Belum makan. Belum Kalau kebutuhan. memang kayak tugas ngeprint atau Nah. bagaimana gitu, terus jajan lah, masa makan doang gak jajan ya gimana ya? Nah. Tapi bisa sih sebenarnya. Apalagi kalau buat misalkan ya kita mahasiswa juga kan kadang butuh refreshing, mau jalan-jalan apa healing kemana gitu kan juga Ya kalau paling minim ya kalau emang dananya agak kurang ya mungkin ngopi-ngopi kecil gitu kan Iya. bisa itu. Ya di Ngopi agak- 5.000, bensinnya 50.000. iya itu. itu sih agak susah. Iya. Kalau menurut Anda pasti gimana yang berdomisili di Surabaya asli? Ya Surabaya ya kan. Tentunya ya beda ya, karena saya sendiri rumah pribadi, rumah orang tua ya kan. Jadi mungkin dari segi biaya transportasi dari rumah ke kampus ini mungkin ya pengaruhnya di situ aja. Kalau makan kan di rumah kan sudah ada. Kalau saya sendiri sih lebih ke kenaikan ya itu budget berbeli bensin mas. Antara yang dulu itu 20.000 udah bisa PP 1 minggu ya kan. Sekarang baru 3 hari udah habis. Belum jajannya mas. Alokasi dana jajan kita Itu besar mana mas? Alokasi jajan sama uang bensinnya. Kelihatannya. Kelihatannya sih jajan Iya. sih ya. Tapi emang sambatnya udah bukan main kalau soal Iya, iya. BBM ini. gimana lagi ya, antara 100.000 ya apa aja 100.000 itu kita kalkulasi lah 50.000 buat bensin ya kan, sisanya buat makan, buat jajan. Toh ya
jajan dan makan ini kan bisa di rumah kadang. Cuman bensin ini nggak ada yang jual selain di pom bensin ya kan. Benar. Oke, ya terutama juga kondisi sosial ya. Pada teori yang kita pelajari di kampus yaitu fungsional struktural ya, di mana ada satu fakta atau masalah sosial itu bisa menyebar efeknya kepada masyarakat itu loh Mas. Benar. Kayak contohnya Mas Sobit dari perantauan, bensin makan terus yang kos juga. Iya. Otomatis kebutuhan kan ikut naik kalau pokoknya Benar, adalah benar, bensin benar, ini benar, Mas. benar. Itu. Apalagi uang sakunya juga pas-pasan. Jadi misal Iya. nih ya 150 per minggu. Kalau kasihnya 50.000 buat bensin, 100-nya buat makan itu agak kurang kan? Di sini makan sekali makan 10.000, asalnya 10.000 ya. 10.000 Rata-rata 10.000. Standar. Itu buat 10 kali makan untuk seminggu. Per hari berapa kali makan? 3 kali. 3 kali. Aduh, agak susah ya. Sementara kita kemana-mana juga pakai motor bang. Iya, kalau jalan kaki ya ntar kayak orang zaman dulu ya nggak ada kendaraan gitu loh. Berarti kan efek domino kan nih. Iya, Dimana bensin naik, kebutuhan naik, makan listrik ya kan, semuanya terutama naik sih. kalau pas kan Oke, tadi mohon maaf. mohon maaf pembicaraannya, pemirsa, kepotong. karena kameranya ini low budget ya kan. nggak pakai tripod jadi Nggak ada tripodnya. penyangganya Ya, panjangannya penyangganya jatuh. Oke. Oke, lanjut dari tadi dari efek domino ya kalau nggak Ya, salah. efek domino. Lanjutan dari tadi Hmm. yang saya bilang perantauan ya kan, Ya. kebutuhan banyak dari segi ekonomi juga ya nggak bisa spend money banyak gitu loh Iya, benar, terhadap benar. bensin tiap hari ya kan. Apalagi masnya ini katanya ya kalau nggak salah tiap hari kalau tiap minggu pulang ya. Iya, pasti. Perantauan yang rindu masakan Iya. rumah. Bukan Kalau rindu pulang. sih, bukan rindu sih kalau menurut saya bukan rindu sih. Efek uangnya habis. Iya itu. Itu salah satunya. Ketika uang nggak habis di kota ya kan, kota Surabaya ya kan, jajannya juga kita tahu sendiri biasanya. Masnya juga kan. Iya. Saya sih pulang. Ya ngapain harusnya di sini loh? Daripada bisa bensin uang, mending pulang bisa bermanfaat di rumah ya kan. Iya. Makanan juga udah. Balik lagi ke topik. Makanan juga murah ya kan di Iya, daerah. gratis Balik makanan. lagi ke topik udah. Oke. Udah jangan melenceng. Oke. Balik lagi ke topik. Oke. Dari yang domino tadi ya Mas. Ya Ah. mungkin itu sih. Jadi intinya kenaikan bahan bakar BBM yang ya sedemikian rupa tingginya ya Mas, mencapai 2000 ya kan kemarin itu. Meskipun sekarang ya masyarakat ya kayak menerima aja gitu loh. Cuman ya pada saat itu kan banyak yang demo, yang protes ya kan. Karena Ya, emang Ya gimana gak protes mas? Orang tiba-tiba setengah tahun dinaikin gak ada Iya. berita apa-apa tiba-tiba kan naik. beberapa tahun ini kan naiknya kan nggak terlalu Yang dari signifikan. 7.500 kasarannya ya. Ya, Ya. Naik ke 10.000. 2.500 sendiri itu udah 2000 up kan. Nah, Dan yang, tinggi banget loh itu mas. yang kita khawatirkan ya itu. Jadi bensin naik, kebutuhan naik gitu loh. Taraf hidup kan juga ikut naik kan. Gaji-gaji masa ya harus tetap. Harusnya sih naik. Nah, tapi masalahnya gaji kalau naik itu susah, Mas. Ya kita kan belum ada gaji ya, jadi kita nggak bisa Ya, main lebih. orang tua kita lah ibaratnya itu. Orang tua gua apa ya? Iya dia udah ngapain cerita gitu. Maaf ya, maaf. Ya, Nanti jadi jadinya curhat. kan kaitannya dengan teori yang setiap hari kita pelajarin di kampus ini kan ternyata ya, Ya, berdampak juga gitu loh. Jadi kita tahu bagaimana faktor ekonomi ini dipengaruhi oleh bahan bakar BBM yang naik itu merambah ke semua aspek kehidupan masyarakat. Ibaratnya tuh gitu. ya kayak BBM itu sumber dari segalanya. Misal ibaratnya tuh BBM kayak pusatnya dari segalanya. Misal apa-apa itu butuh BBM, jadi semuanya membutuhkan BBM. Jadi apa-apa itu pasti ulangi. jangkrik. Udah. Guru. Saya tanya. Terus ayo lanjut. Ya. Jadi intinya gini mas ya, mungkin bisa koreksi kalau salah. BBM itu pusat dari segalanya. Misal Pokok lah ibaratnya. pokok. Jadi kalau BBM naik semuanya ikut naik. Agak susah sih kalau mikir kayak gitu. Jadi Kondisi ini Mas, BBM ya, truk, Iya benar. bis, Iya.
transportasi kan. transportasi. Itu kerasa banget loh pas Nah, bis itu. nah. Saya biasanya pulang 35.000. Ya kan? Nah, dari pas Sampai sendiri yang Nah, berangkat. itu udah bisa aku beliin kayak minuman kan bisa ya di bis minum ya kalau 40.000 kan misal uang tinggal 40.000 di bis ya tinggal bengong gitu. Kalau ada orang ngamen nggak ngasih ya agak sungkan tapi Iya. gimana lagi ya udah lah. Bisa Makanya. melihat pemandangan saja. Ya itu Ini, efek Mas, domino ini tadi Mas. tuh Mas. Iya. Efek domino tadi dari BBM terus bus Hmm. ya kan sampai sendiri yang masakan Hmm. terus orang ke pasar Benar. ngirim sayur dari daerah ke kota kan Ah. juga pakai kendaraan yang dimana kendaraan itu juga butuh bensin Nah kan. dari itu sendiri Ya. dari gara-gara BBM naik kan pasti tiket bis kan juga naik kan jadi yang saya Bis jelaskan kereta tadi. apapun transportasi itu Kalau kereta ekonomi belum naik mas, tapi masalahnya kalau bis naik, jadi semua beralih ke Beralih. kereta. Iya. Nah, saya sering kehabisan tiket, padahal pulang hari Jumat ya, saya beli dari Senin itu udah habis. Kalau Tiket nggak habis- berdiri. kalau habis berdiri. Berdiri juga kadang habis mas. berdiri 3 jam. Oke, siap. 3 jam berdiri, terus ya udah daripada berdiri capek ya kan, habis kuliah langsung pulang daripada berdiri mending ngebis tapi ya gitu maklum. Ya, begitulah pembahasan tentang BBM ini. Agak rumit tapi mungkin sudah bisa Ya. dikaitkan dengan teori yang ada ya, teori dengan teori fungsional struktural. Ya jadi sedikit banyak kita sebagai mahasiswa kan tahu ya Mas ya efek Iya. dari masalah sosial dan masalah di pemerintah ini terkait dengan BBM ini yang karena apa yang kita soroti adalah BBM karena memang itu adalah inti dari semuanya gitu loh. Benar-benar. Jadi semisal meskipun pembahasan tentang BBM ini mungkin terbilang lambat karena kemarin baru viral ya kan, cuman efeknya itu masih kerasa sampai sekarang gitu loh. Iya. Terutama kawan saya yang perantauan ini, yang satu pakai motor, yang satu pakai bis. Tapi Ya, lebih gitu. jalan motor sih daripada bis ya. Iya. 10.000 dibandingkan 20. Ya tadi gimana ya? Iya. Tapi ya budget Jalannya gitu. budget bensin ya, Budgetnya masih naik. iya Pak. masih naik. Pasti naik lah ya. Uang lagi. Iya. Dan 2023 ada resesi. Iya. Udah ini rasain pembahasan aja. Udah berat mas. Aduh, hidup tahun ini udah berat mas. Ini tahun ini udah berat apalagi tahun depan. Tapi jangan-jangan tahun depan lebih jadi miliarder gitu. Nah ya amin lah. Amin amin. amin. Semoga rezeki tahun depan. Tapi katanya orang-orang gini ya kan. Januari tinggal merem, udah Desember, udah 3 tahun. Tas siapa ya? Ngapain aja lu 1 tahun? Iya itu Ngapain yang mau aja ditanyakan. gitu. Mungkin dia hibernasi. Dari Februari sampai November tuh ngapain? Ya mungkin itu sih. Kita Angkot menjalani sapi. kehidupan. Ngingu wedus. Oke. Oke, terima kasih. Ya mungkin gitu aja sih Mas ya pembahasan tentang BBM ini. Karena ya sebetulnya sebagai mahasiswa lingkupnya adalah penelitian teori gitu loh. Karena tujuan video ini adalah edukasi mengenai teori yang kita semua dapat di bangku kuliah untuk diterapkan kepada masyarakat. Dan contoh kasusnya yang kita sepakati untuk angkat adalah BBM. Ya karena kan semua kalangan ya. Mungkin semua kalangan pasti terdampak lah karena BBM. Iya. Walaupun orang-orang yang nggak punya kendaraan bermotor pasti terdampak karena Terdampak. harga bahan pokok naik juga karena BBM itu kan semua berdampak. Iya. Semua pada naik. Perubahan sosial lah ibaratnya itu. Udah, thank you. Oke. Udah nonton. Terima kasih. Terima Untuk- kasih. Ini untuk tugas. Terima kasih. Ya, buat pemirsa silakan ya like, subscribe terserah lah. Ambil yang baik, yang buruk Buang. ya sampaikan aja lah. Ya. Ada subscribe tuh gratis Pak, ya. Kayak Masa enggak sih? kayak YouTuber, padahal buat tugas. Masa enggak sih? Oke, Yaudah, ya terima kali kasih. ya. Oke, terima kasih.